Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nama minggu kita pada minggu ini Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan tema minggu kita, bersoraklah bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui teks ini seluruh ciptaan diajak untuk bersyukur kepada Allah Sang Pencipta, bahwa kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dalam konteks ini, kalau kita melihat bahwa sebenarnya Raja Daud sudah memiliki segala-galanya di tengah-tengah kehidupannya. Jabatan yang tinggi, dia sebagai seorang raja, kekayaan dan juga kekuasaan yang luas pada waktu itu. Akan tetapi ia merasa bahwa masih ada yang kurang di tengah-tengah kehidupannya dan juga di tengah-tengah umat Allah Israel pada waktu itu. Sebab simbol kehadiran Allah tidak berada di tengah-tengah umatnya, tidak berada di Yerusalem, di bait Allah, yaitu tabut perjanjian. Di mana tabut perjanjian itu berisikan 2 loh batu hukum Taurat, 1 buli-buli emas berisikan manna, dan juga tongkat Harun. Kita ketahui bahwa dalam sejarah perjalanan umat Allah Israel, tabut perjanjian adalah sangat sentral bagi kehidupan mereka. Ketika tabut perjanjian itu ada bersama-sama dengan umat Allah, maka mereka akan menang dan hidup di dalam sukacita Allah. Akan tetapi ketika tabut perjanjian Allah itu jatuh ke tangan bangsa yang lain, mereka akan kalah dan umat Allah akan menderita. Maka untuk itulah Daud membawa kembali tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Maka saat ini tabut perjanjian Allah sudah berada di bait suci Allah di Yerusalem. Untuk itulah Daud mengajak seluruh umat Allah untuk bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan bukan hanya umat Israel saja, tetapi seluruh bumi untuk ikut ambil bagian dalam arak-arakan itu, yakni memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang ia imani di tengah-tengah kehidupannya tidak pernah meninggalkan hidupnya. Ia selalu hadir. Tuhan selalu datang tepat pada waktunya ketika ia mengalami pergumulan, penderitaan di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan datang membawanya keluar dari pergumulan itu. Tuhan datang menolong dan membawa ia keluar dari penderitaan. Dan itu juga yang dilihat oleh Daud di tengah-tengah perjalanan kehidupan umat Allah Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan, puji-pujian, dan sorak-sorai umat Allah dalam konteks ini adalah ketika mereka menyadari dan merasakan bahwa Allah Sang Pencipta itu sudah berada di tengah-tengah mereka. Dialah Tuhan yang menuntun, melindungi, menyelamatkan, dan memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan. Maka di dalam sukacita dan sorak-sorai umat Allah, mereka mengajak seluruh alam ciptaan untuk ikut ambil bagian dalam nyanyian pujian syukur kepada Tuhan. Tentu bentuk puji-pujian dari alam ini adalah ketika matahari memberikan sinarnya, ketika bulan dan bintang memancarkan sinar, tanah dan tumbuh-tumbuhan menghasilkan buahnya, dan seluruh ciptaan lainnya ketika menunjukkan kehadirannya untuk menopang kelangsungan hidup manusia di tengah dunia ini adalah bentuk puji-pujiannya kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah puji-pujian, sukacita dan sorak-sorai umat Tuhan, mereka tidak lupa untuk memohon akan masa depan mereka, agar Tuhan senantiasa mengampuni mereka dan Tuhan menyelamatkan mereka dari segala pergumulan dan penderitaan yang dihadapi di tengah dunia ini. Umat Tuhan telah menyadari dan mengimani bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya di sepanjang kehidupan umat Allah. Dan hal itu telah nyata dan mereka rasakan betapa Tuhan selalu menyertai, melindungi, memberkati, dan menyelamatkan umat Allah. Selama 40 tahun mereka berada di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Walaupun umat Allah harus bergumul di sepanjang perjalanan tersebut, tetapi Tuhan selalu ada menuntun, menguatkan, dan menyelamatkan umatnya. Dan inilah yang dialami oleh umat percaya di seluruh dunia saat ini, menderita akibat wabah virus COVID-19. Sudah lebih 1 bulan hidup di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan ini. Tentu kita bertanya, bagaimanakah kami berjubilati? Bagaimanakah saya berjubilati, bersorak-sorai kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi
yang kita alami saat ini. Bagaimanakah kami bersorak-sorai kepada Tuhan? Saya sudah di PHK, tidak dapat bekerja lagi, tidak dapat menghasilkan uang lagi, dan masih banyak pergumulan yang lain yang kita hadapi di tengah-tengah pribadi dan keluarga kita akibat COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Allah Israel pada konteks ini bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan ketika mereka sadar bahwa Tuhan sudah berada di tengah-tengah mereka, yakni dengan kehadiran tabut perjanjian Allah di bait suci Yerusalem. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti itulah pikiran dan roh kita mengamini bahwa Tuhan sudah berada di dalam pikiran, di dalam hati, dan di dalam roh kita. Sebab Allah yang kita imani itu telah Immanuel, telah bersama-sama dengan kita. Maka untuk itulah kita sudah selayaknya untuk selalu mengucap syukur, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan pribadi dan keluarga kita pada saat ini, terutama akibat COVID-19 ini, jangan pernah berputus asa. Marilah secara bersama-sama berseru kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berkuasa atas segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini, agar Tuhan melepaskan kita dari penderitaan ini, agar Tuhan menyelamatkan dunia ini dari ancaman COVID-19, sehingga kita dapat berjubilat, kita dapat bersorak-sorai, dan kita dapat berkumpul kembali di bait suci Allah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada Minggu Jubilate saat ini, mengajak seluruh umat-Mu untuk bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami cemas, saat ini kami khawatir. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami di sepanjang kehidupan kami, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan yang kami alami saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, akan membawa dan melepaskan kami dari pergumulan ini, dari penderitaan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, tuntunlah hidup kami untuk selalu setia dan bersyukur kepada-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu. Horas.